Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita berhitung tentang untung dan rugi menjadi warna yang seringkali terjadi di dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau mau dilihat yang sangat khusus ya tentu di dalam konteks berdagang, di dalam berjualan atau membeli sesuatu. Ada perhitungan untung rugi yang ada di sana. Bahkan di dalam konteks hidup keseharian pun tentang bagaimana menggunakan waktu atau mengeluarkan tenaga, orang seringkali juga berhitung tentang untung rugi. Dan bahkan posisi-posisi tertentu dalam kehidupan ini yang dipilih juga seringkali akan dikaitkan dengan untung dan rugi. Nah saudara-saudara, di dalam konteks hidup beriman bahwa untung dan rugi dalam hal mengikut Kristus bisa menjadi berbeda dengan ketika kita menilai hal-hal yang ada di dalam hidup keseharian kita. Bisa jadi hal-hal yang dianggap menguntungkan merupakan kerugian yang sebenarnya dialami. Nah, di dalam hal ini kita bisa belajar dari Rasul Paulus bagaimana dia menilai soal untung dan rugi di dalam mengikuti Kristus dalam hidupnya. Filipi pasal yang ketiga ayat 4 hingga ayat yang ke-7 menunjukkan bagaimana Rasul Paulus memiliki pandangan itu. Filipi 3 ayat 4-7 demikian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dalam konteks ini, Rasul Paulus menunjukkan bahwa dulu ketika dia hidup di dalam keyakinannya akan kehidupan yang ditetapkan oleh Taurat dan dia memegang itu sebegitu kuatnya, sampai dia melalaikan bahwa ada sapaan Tuhan yang lebih besar dalam hidupnya, kemudian bisa dilihat ulang bahwa ternyata apa yang dulu dianggap keuntungan ternyata menjadi rugi karena Rasul Paulus menemukan siapa sesungguhnya Yesus Kristus itu. Jadi ketika di dalam kehidupan sebelumnya Rasul Paulus melihat dirinya sebagai bagian dari bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, maka ketaatannya terhadap hukum Taurat itu luar biasa. Sejak dia masih bayi sudah masuk di dalam sistem ketaatan yang sebegitu ketat. Disunat pada hari ke-8 itu menjadi bentuk ketaatan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Sunat menjadi tanda yang diberlakukan sejak Abraham. Dan itu kemudian diterima oleh Yakub dan kemudian oleh bangsa Israel sebagai tanda memberi diri, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan itu dilakukan oleh orang tua Rasul Paulus pada dirinya. Dia disunat pada hari ke-8. Kemudian tentang keberadaan diri sebagai bagian dari umat pilihan, Rasul Paulus merasa bahwa dirinya tak terbantahkan menjadi bagian dari umat pilihan Tuhan itu. Suku Benyamin, orang Ibrani.
Jadi dia mau menunjukkan bahwa ini loh bangsa Israel, ada suku-sukunya, saya menjadi bagian dari suku Benyamin. Berarti orang Ibrani asli yang menjadi umat pilihan Tuhan. Kemudian tentang pendirian terhadap hukum Taurat, dia mengatakan, aku orang Farisi. Berarti dia dengan ketat memahami betul apa yang menjadi isi Taurat itu bagian demi bagian. Dan itu yang kemudian diyakini sebagai apa yang dia lakukan tidak bercacat. Jadi dia mengatakan kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dan kemudian karena ketaatannya itu, dia menganiaya jemaat yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai yang dia yakini di dalam Taurat itu. Jadi kedudukan yang dia miliki, ketaatan hidup di dalam Taurat yang dia yakini saat itu, yang dulunya merupakan keuntungan karena dia kemudian mendapatkan tempat di hati khalayak orang Israel pada saat itu, ternyata semuanya itu dia anggap rugi karena Kristus. Perjumpaan dengan Kristus membuat Paulus sungguh menyadari bahwa apa yang Kristus sediakan jauh lebih besar daripada apa yang dia lakukan sebelumnya tentang ketaatan dalam hukum Taurat dan bahkan keberadaan dirinya sebagai bagian dari umat pilihan Tuhan. Rasul Paulus meyakini bahwa di dalam Kristus ada hal yang lebih besar lagi, ada keuntungan yang lebih besar yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan ini. Ada hal baik yang Tuhan sediakan sebagai kasih karunia, bahwa Yesus memberikan kepada Paulus karunia yang besar itu. Dengan melihat bahwa karunia itu bisa dia dapat dengan cuma-cuma dalam iman kepada Kristus. Maka ketika dia menganggap bahwa dengan ketaatan pada Taurat, pada hukum itu sebagai satu-satunya jalan bagi dia untuk mendapatkan kesalehan hidup itu, kemudian dia anggap rugi. Bahkan kedudukannya sebagai bagian dari umat pilihan Tuhan pun sudah bukan lagi merupakan keuntungan bagi dia. Nah, saudara-saudara, kita semua adalah orang yang percaya kepada Kristus. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan hadiah, kasih karunia Tuhan, keselamatan yang disediakan Tuhan Yesus melalui karya keselamatan yang dia kerjakan di kayu salib. Bukankah itu adalah keuntungan besar yang kita terima? Adakah keuntungan yang lebih besar yang kita miliki lebih daripada itu? Kalau saudara mau mencari, pasti saudara akan kembali mendapati bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan selalu jauh lebih besar keuntungannya di dalam kehidupan kita. Semuanya akan kembali melihat bahwa karya kasih Tuhan Yesus Kristus selalu jauh lebih besar dari apapun juga di dunia ini. Dan biarlah itu yang menjadi keyakinan kita, sehingga kita berani menghidupi kekristenan kita dengan tekad yang teguh, hati yang sungguh untuk terus berada di dalam jalur kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.